Faktanya, laut kita ada di ambang kematian. Desa Kecamatan Duku Dapan. Nah, saat ini saya sedang berada di lokasi. Kalau ngomongin tentang hiu paus, apa yang ada di pikiran kalian? Kenapa tiba-tiba kondisi mereka dikorelasikan dengan kondisi laut? Dan kenapa kita harus peduli? Spesies ikan laut yang masuk ke dalam IUCN Red List dengan status vulnerable. Kena perangkap ikan, keracunan akibat pencemaran air laut, bahkan penangkapan liar sebelum mereka dilindungi secara global. Karena itu, populasi mereka yang sudah sedikit semakin menurun dan sekarang menjadi endangered. Halo, aku Almi, and welcome to Bicara tentang Hiu Paus. Kita kenalan dulu sama hewan yang merupakan jenis ikan terbesar di dunia, hiu paus, atau nama ilmiahnya Rhincodontypus, satu-satunya anggota dari genus Rhincodon dan famili Rhincodontidae yang memiliki ukuran tubuh masif. Saat ini, populasi hiu paus dunia hanya mencapai 130.000 hingga 200.000 ekor. Ukuran rata-rata hiu paus dewasa adalah sekitar 9,7 meter dengan berat 9 ton. Spesimen terbesar yang terverifikasi tertangkap pada tanggal 11 November 1947 di Karachi, Pakistan, sekitar 12,65 meter dengan berat 21,5 ton. Konon, hiu paus juga dapat mencapai ukuran maksimal, yaitu dengan panjang 18 meter dan berat 45,5 ton. Tidak sedikit juga yang berpendapat bahwa ukurannya bisa mencapai angka 22 meter, walau hal itu belum pernah dibuktikan secara ilmiah. Hiu paus adalah worldwide traveler, berenang hampir di seluruh perairan tropis dunia. Mereka memiliki julukan filter feeder, di mana mekanisme mereka makan adalah dengan menyaring organisme super kecil melalui sistem filtrasi dari mulut dan insang mereka. Ada yang seperti sisir untuk menyaring. Jadi air yang dia sedot yang sekian kubik itu, kecil-kecil itu akan tertahan di tapis insangnya. Nah, pada saat nyedot air, si celah insangnya nutup inhalasi. Jadi air dimasukkan ke dalam rongga mulutnya. Pada saat disedot itu, si celah insangnya ditutup, jangan bocor. Begitu rongga mulutnya udah penuh, mulutnya menutup, didoronglah volume air dari mulutnya itu. Nah, pada saat didorong, si celah insangnya dibuka, nanti makanan yang tidak diperlukan akan keluar, yang diperlukan akan dimasukkan ke dalam sistem pencernaan. Karena memiliki tubuh yang sangat besar, hiu paus harus punya asupan makan yang cukup. Mereka bisa menyaring hingga jutaan liter air perharinya. Dengan menyaring air laut dalam jumlah banyak, mereka berperan penting untuk menjaga kebersihan ekosistem perairan, menstabilkan dinamika rantai makanan laut, dan juga mengontrol populasi zooplankton. Hiu paus memiliki jenis tulang cartilaginous atau tulang rawan, sama seperti spesies hiu lain dan pari. Artinya mereka punya tulang dengan sifat yang lebih lunak. Hal ini membuat ikan dari kelas Chondrichthyes tidak memiliki gelembung renang seperti ikan bertulang sejati pada umumnya. Gelembung renang berfungsi sebagai penyeimbang tubuh ikan agar tubuh tidak tenggelam. Sehingga hiu paus yang tidak punya gelembung renang harus mempertahankan posisi tubuh mereka dengan aktif menggerakkan tubuh, yaitu berenang secara konstan. Hiu itu, mereka tidak punya gelembung renang, sehingga kalau mereka tidak aktif berenang, mereka akan di dasar. Oleh sebab itu, untuk mempertahankan tubuhnya yang raksasa itu, umumnya hiu itu memiliki kandungan lemak yang tinggi. Lemaknya tinggi, lemak itu kan massa jenisnya lebih ringan dari air. Jadi, komposisi lemaknya jauh lebih banyak dibandingkan dengan daging dan sebagainya. Karena hidup mereka nomaden, informasi tentang daur hidup hiu paus sangat terbatas, mulai dari perkawinan, kehamilan, masa menetas telur hingga mereka tumbuh menjadi spesimen dewasa tidak begitu banyak diketahui. Hiu paus adalah jenis hewan spesies K. Sementara ancaman antropogenik maupun faktor alam terus terjadi dan menghilangkan populasi mereka satu persatu. Itu kenapa hiu paus menjadi hewan yang sangat rentan terhadap kepunahan, karena ketidakseimbangan jumlah reproduksi dengan jumlah kematian. Sebagai hewan yang dilindungi, hiu paus memiliki database internasional untuk menyimpan data kemunculan di tiap wilayah perairan dunia. Hal ini dilakukan dengan cara memindai pola titik pada sirip hiu paus yang bersifat seperti sidik jari. Nantinya data ini berfungsi sebagai tanda pengenal masing-masing individu hiu paus. Dan juga yang menarik dari hiu ini adalah harga siripnya sangat mahal. Jadi kalau daging hiu itu sekilo mungkin 10.000.
tapi siripnya yang dikeringkan, yang diekspor ke Hong Kong per kilonya bisa 3 juta rupiah. Makanya ada istilah shark finning, jadi pengambilan sirip hiu. Nah, tentu saja kalau hiu paus yang ukurannya raksasa, kamu kalau dapat siripnya sebelah aja itu berapa puluh kilo, harganya berapa puluh juta. Di Indonesia, yang perairannya emang terkenal hangat dan kaya akan zooplankton, itu menjadi hal yang sangat atraktif bagi mereka. Mereka itu ngelihat perairan kita kayak feeding ground. Ada total 6 wilayah perairan di tanah air kita yang menjadi titik munculnya hiu paus. Sebagian menetap atau residential dan sebagian lagi hanya bersifat sementara. Di wilayah-wilayah tersebut, hiu paus dijadikan sebagai ikon ekowisata oleh masyarakat. Bukan hanya karena karakteristiknya yang unik, tapi juga karena sifat hiu paus yang tergolong jinak. Kalau dilindungi secara penuh, artinya tidak boleh memanfaatkan hiu paus itu dalam bentuk apapun ya. Meskipun ketemu kita sudah mati, misalnya memanfaatkan tulangnya, nggak boleh. Jadi yang dilindungi penuh itu hanya boleh dimanfaatkan untuk kepentingan edukasi, untuk kepentingan penelitian, seperti itu. Jadi kita tidak boleh melakukan ekstraksi terhadap sumber daya alam yang dilindungi secara penuh. Tipikal makhluk hidup yang ukurannya itu raksasa, mereka punya lifespan yang sangat panjang. Bisa lebih dari AHH manusia yang sekitar sampai usia 70 tahun. Kalau untuk hiu paus, mereka mungkin bisa hidup sampai usianya 100 tahun. Kalau hidupnya aman. Kalau kita lagi interaksi sama hewan yang dilindungi, itu udah pasti nggak boleh sembarangan. Konsep interaksi dengan hiu paus itu sebenarnya mudah dimengerti, tapi rasa penasaran aja yang kadang bikin hilang kontrol, sampai nggak tahu batasan. Itu yang berbahaya, karena jatuhnya eksploitasi. Jadi gimana nih cara interaksi yang aman sama mereka? Ada 4 aturan penting. Jarak aman untuk berenang di sekitar hiu paus adalah sekitar 2-3 meter. Sama juga dengan ketika menaiki kapal. Dan pastikan baling-baling kapal dimatikan atau bekerja dengan kecepatan rendah. Hindari menyentuh hiu paus. Mereka memiliki tipe sisik yang kasar dan jika disentuh sembarangan bisa melukai kulit manusia. Kemudian jangan diberi makan, karena hiu paus bisa memiliki ketergantungan pada manusia dan melemahkan survival skill-nya di alam liar. Aturan terakhir, flash kamera wajib dimatikan, karena cahayanya bisa mengganggu navigasi hiu paus dan juga bisa menyebabkan stres kronis pada satwa. So itu dia aturan yang harus kita patuhi kalau kita lagi berinteraksi sama hiu paus. Kalian bisa bayangin kalau populasi hiu paus hilang dari muka bumi. Ekosistem laut kita udah jelas-jelas bisa hancur. Nah, sekarang kalian paham kan kenapa bicara tentang hiu paus itu penting? Kehilangan 1 ekor aja butuh puluhan tahun buat ngegantiinnya. Hiu paus menjadi salah satu konsumen zooplankton terbanyak, sehingga jika mereka punah, bisa terjadi ledakan populasi zooplankton dan membuat ekosistem laut menjadi tidak seimbang. Karena itu, di balik karakteristik hiu paus yang sangat menarik, mereka merupakan spesies yang memiliki kontribusi penting bagi keberlangsungan dan stabilitas ekosistem laut. Sehingga keberadaannya perlu dihargai lebih dari sekadar objek wisata atau hiburan. Jadi baik-baik ya kalau next time kalian ketemu sama hiu paus.